Ibtu Rudiana dinilai tutupi kasus Vina. LPSK kini pilih beri perlindungan kepada 7 terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya, seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK, karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya. Tidak lindungi kubu Rudiana. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren, dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu. Mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Justru yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami, karena si Saka Tatal sudah dilindungi sedangkan Pasren, Sudirman dan lain-lainnya tidak dilindungi karena banyak bohongnya, ujar Farhad. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Bocor obrolan 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, tak akan balas dendam. 6 terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon.
Atas kesaksian Sudirman itulah, 8 terpidana kasus Vina divonis penjara seumur hidup. Dalam pengakuannya, Sudirman mengaku memukul Eki dan Vina sebanyak 6 kali. Sudirman juga mengaku telah merasa tubuh Vina saat pemerkosaan. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradian Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Terpidana lain juga gak ada masalah dengan Sudirman. 7 tahun bareng-bareng kenapa sekarang ada yang mempermasalahkan, kata Yan Huta Barat. Menurut Yan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Mereka tahu psikologi Sudirman, mereka tahu. Tidak usah kita pertentangkan lagi, tegas Yan Huta Barat. Kondisi psikologi Sudirman juga disadari oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menilai dari 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman yang paling berpotensi mendapat tekanan. Betapa tidak selama ini Sudirman dianggap sering berubah keterangan karena mengalami tekanan. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti, Sudirman masih tetap akur dengan 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Alhamdulillah ketakutan akan diperlakukan tidak baik seperti yang dulu ditulis, tidak pernah terjadi, kata Titin Prialianti. Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya, Hadi Saputra, Rivaldi dan Supriyanto, kata Titin, sama-sama berharap bisa kembali bersama Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Mereka betul-betul berharap Sudirman kembali ke sini dan akan menjaga dengan baik, kata Titin Prialianti. Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kalau Sudirman susah bicara banyak, mereka juga mengakui itu, katanya. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina Cirebon langsung memberi semangat pada Sudirman. Yang 6 itu sama-sama menguatkan Sudirman, semangat Sudirman, kita mendukung kamu, kita jagain kamu. Jadi hanya bahas itu yang disampaikan 6 terpidana terhadap Sudirman, kata Titin Prialianti. Titin Prialianti juga menerangkan pada 6 terpidana tentang penyiksaan yang dialami Sudirman saat di Polda Jabar dalam kasus Peggy Setiawan. Titin membandingkan ketika kasus Peggy Setiawan, 6 terpidana kasus Vina Cirebon ditempatkan di Lapas Kesambi. Sedangkan Sudirman ditempatkan di Polda Jabar. Sudirman tuh di Polda jangan dikira enak, dia diperlakukan tidak nyaman, ada pemukulan, disiram air panas, kata Titin Prialianti. Momen haru terpidana kasus Vina Cirebon bertemu Ibunda, Ucil meratap di balik jeruji. Jelang sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukan 6 terpidana kasus Vina Cirebon, momen haru terjadi antara Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dengan ibundanya. Beberapa jam sebelum sidang PK dimulai, Ibunda Ucil mendatangi putranya yang berada di ruang tahanan sementara. Di momen tersebut, tangis haru pun pecah ketika Ibunda Ucil bertemu putranya. Diketahui, kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Adapun sidang PK ke-6 terpidana kasus Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Rivaldi hadir bersama 5 terpidana lain dalam kasus Vina Cirebon. Pantauan tribun di lokasi, Ibunda Rivaldi langsung menghampiri ruang tahanan yang berada di sisi belakang gedung pengadilan. Melihat kehadiran sang ibu, Rivaldi segera mendekat meski hanya bisa berinteraksi dari balik jeruji besi. Momen tersebut tak luput dari perasaan yang penuh emosi, di mana Yanti terlihat menetaskan air mata saat bertemu dengan anaknya setelah sekian lama. Saya terharu, baru pertama kali ketemu lagi setelah terakhir Lebaran. Kalau pesan yang disampaikan ke Rivaldi, saya minta dia kuat. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Berita semangat juga buat anak saya, ujar Yanti dengan suara bergetar, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Yanti juga menyampaikan harapannya agar ada jalan bebas bagi putranya, seraya menegaskan bahwa Rivaldi tidak terkait dengan kasus Vina Cirebon. Kalau Rivaldi itu memang tidak terkait dengan kasus Vina Cirebon, kasusnya sajam yang saya tahu, ucapnya. Diketahui,
6 terpidana kasus Vina Cirebon tiba di PN Cirebon untuk menjalani sidang PK perdana pada Rabu pagi. Ke-6 terpidana yang hadir adalah Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Mereka tiba dengan pengawalan ketat oleh petugas menggunakan mobil Transpas sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam dan peci, ke-6 terpidana tampak sehat dan beberapa kali memberikan senyum kepada awak media serta kuasa hukum yang telah menunggu di lokasi. Namun, satu terpidana bernama Sudirman tidak hadir karena jadwal sidang PK-nya berbeda. Setelah turun dari mobil, para terpidana langsung digiring ke ruang singgah tahanan sebelum memasuki ruang sidang. Tim kuasa hukum mereka telah lebih dulu tiba dan langsung mendampingi mereka dalam proses tersebut. Sidang PK yang baru saja dimulai ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa dari Rivaldi yang diberikan oleh tim kuasa hukumnya. Di depan meja majelis hakim, Rivaldi tampak berdiri dengan tenang mengenakan kemeja putih dan peci putih, sementara terpidana lainnya masih menunggu di ruang tahanan sementara.